ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih tentang hukukul ukhuwah, itu hak-hak pertemanan. Karena setiap kita pasti memiliki teman, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan, ya, terhadap teman kita? Kata beliau, wa'lam annaka idza talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah bahwasanya kalau kamu mencari teman yang bersih dari setiap aib, yang bersih dari setiap kekurangan, kamu tidak akan mendapatkannya. Artinya kalau kita ingin cari teman yang enggak ada salahnya, yang tidak ada aibnya, maka mustahil. Kalau ternyata kaidah kita dalam berteman itu adalah kita pengen punya teman yang enggak pernah salah sama kita, saya yakin, Pak, kita tidak akan punya teman kalau seperti itu. Kemudian beliau memberikan kaidah seperti apa teman yang harus kita pegang. Kata beliau, man ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwal ghayah. Siapa yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, maka inilah yang dicari. Ya. Artinya kalau kita punya teman, dia Masya Allah kebaikan-kebaikan dia, sifat-sifat dan perangai dia yang bagus itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, ini yang kita harapkan tentunya. Adapun kalau kebalikannya, ternyata keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya, maka ini tentu tidak pantas untuk dijadikan teman. Qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah Ibnu Mubarak, al-mu'minu yatubul ma'adhir wal munafiqu yatubuz zallat. Mukmin itu selalu berusaha memaafkan saudaranya, sedangkan munafik itu selalu mencari kesalahan saudaranya. Nah ini saudaraku, ya bedanya antara munafik dengan mukmin. Ya kalau mukmin tuh kalau menemukan kesalahan pada temannya, dia berusaha maafkan. Ya, mukmin itu kalau menemukan aib, kekurangan yang ada pada temannya, dia mengerti bahwa dia manusia biasa. Sedangkan orang munafik itu, ya, sengaja dia suka nyari-nyari kesalahan. Maka kalau kita, ya akhal Islam, punya teman yang selalu bisa melihat kesalahan kita dan melupakan kebaikan-kebaikan kita, Allah, ini seburuk-buruk teman, ya akhi. Iya. Makanya seorang salaf berkata kepada anaknya, ya bunai, hai anakku, bertemanlah kamu dengan orang yang melupakan kebaikan-kebaikannya kepadamu dan selalu mengingat kebaikanmu kepadanya. Iya. Maksudnya bagaimana? Artinya kalau kita punya teman, dia berbuat baik kepada kita, banyak berjasa sama kita, tapi dia lupakan itu semua, tidak pernah mengungkit-ungkitnya kepada kita, Masya Allah. Sebaliknya ketika kita berbuat baik kepada dia, dia selalu mengingat kebaikan kita untuk dia balas, ya. Maka sungguh Masya Allah, ini teman yang luar biasa. Qala al-Fudail, berkata
Fudail bin Iyad, al-futuwah as-safhu an zallatil ikhwan. Hakikat futuwah, ya, kepemudaan itu yaitu memaafkan kesalahan teman. Ya, itulah saudaraku hakikat seorang pemuda yang dia dalam pergaulannya baik, bijak. Dia selalu memaafkan kesalahan teman-temannya itu. Wa yanbaghi an tatruk isa'ata dhanni bi akhika. Dan selayaknya, kata beliau, kamu tinggalkan suudzon kepada saudaramu itu. Apa sih suudzon, Pak? Suudzon itu artinya berburuk sangka. Ya. Dan berburuk sangka tentu ada dua macam, Pak. Ada buruk sangka yang boleh dan ada buruk sangka yang tidak boleh. Kapan buruk sangka itu boleh? Kalau memang ada sesuatu yang mengharuskan kita buruk sangka, Pak. Iya. Contoh misalnya, kita punya teman yang dia itu suka berdusta kalau ngomong gitu loh, nggak jujur orangnya. Nah, suatu ketika dia mengabarkan kepada kita sebuah berita, ya tentunya kita jadi suudzon sama dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa teman kita ini orangnya suka apa? Suka bohong. Maka yang seperti ini boleh tidak kita suudzon sama dia? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ada hal yang membuat kita buruk sangka sama dia. Kalau Bapak malam-malam ada orang tiba-tiba meloncati pagar ya rumah orang, kita udah langsung suudzon duluan kan? Jangan-jangan ini maling nih. Nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengharuskan kita harus suudzon. Nah, suudzon yang tidak boleh kepada siapa ya akhi? Suudzon yang tidak boleh itu kepada orang yang saleh, yang bertakwa, ya, dan dia tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Maka yang seperti ini, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum, gak boleh kita suudzon kepada orang seperti ini. Tiba-tiba suudzon tanpa ada ya alasan. Wa antahmil fi'lahu 'alal hasan mahma amkan. Dan hendaknya kamu bawalah perbuatan dia kepada makna yang baik selama masih mungkin. Artinya kalau kita mendapatkan ya teman kita ini melakukan perbuatan yang kita pandang kayaknya salah, atau mengucapkan kata-kata kok kayaknya nggak benar, selama masih mungkin untuk kita bawa kepada makna yang baik dulu. Ya, oh mungkin maksudnya dia begini kali. Oh mungkin dia melakukan itu karena begini kali. Ya. Nah, coba kita berusaha untuk berikan hal-hal seperti itu dulu. Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian buruk sangka. Karena buruk sangka itu sedusta-dusta ucapan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa'lam anna su'adh dhanni yad'u ila tajassusil manhiyi anhu. Ketahuilah bahwa berburuk sangka yaitu suudzon itu ya kata beliau menyeret kepada tajassus. Apa sih tajassus? Yaitu nyari-nyari kesalahan, ya, yang terlarang. Memang demikian biasanya kalau orang sudah suudzon, dia akan jatuh kepada sikap mencari-cari kesalahan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism.
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian apa? Berburuk sangka. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan, tajassus. Dan janganlah sebagian kalian menggibah satu sama lainnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, suudzon itu seringkali menyeret kita kepada dua dosa yang lain. Apa itu? Yang pertama tajassus, nyari-nyari kesalahan. Yang kedua apa? Ghibah. Iya. Mengerikan saudaraku sekalian, azanillahu wa iyyakum. Kata beliau, wa anna satral uyub wa taghaful anha simatu ahli din. Dan menutupi aib teman dan pura-pura kita tidak tahu, ini sifatnya orang yang punya agama, akhi. Ya, artinya orang yang bertakwa, orang yang soleh itu Pak, berusaha dia menutupi aib saudaranya sesama muslim, Pak. Orang yang bertakwa itu berusaha dia tidak menghitung-hitung apa sih namanya ya, kesalahan saudaranya, tidak. Dia lupakan. Ya. Beda dengan orang yang tidak punya agama, saudaraku. Sedikit dia mendapatkan kesalahan kita, langsung dia bongkar, dia sebarkan ke orang lain. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini sifat teman yang sangat buruk sekali tentunya. Kata beliau, wa'lam annahu la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian, artinya tidak sempurna imannya, sampai ia menyukai atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya, Pak. Contoh misalnya, kalau kita senang, Pak, mendapatkan kenikmatan, berarti konsekuensinya apa, Pak? Kita pun harus senang ketika melihat teman kita diberikan apa? Kenikmatan. Pokoknya apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Dan apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, maka jangan sukai untuk saudara kita. Kita tidak suka aib kita disebar, maka jangan pernah kita merasa suka untuk menyebar aib dia. Iya. Wa aqallu darajatil ukhuwah an yu'amila akhahu bima yuhibbu an yu'amilahu bih. Dan derajat pertemanan yang paling rendah itu ia menyikapi saudaranya dengan sikap yang ia sukai, ya, dengan sikap yang ia sukai untuk dia lakukan. Wala syakka annaka tantadhir min akhika an yastur auratak wa an yaskut an masawika. Tidak ragu lagi, kata beliau, kamu pasti berharap saudaramu itu menutupi aibmu, kan? Iya, pasti, Pak. Kita pengen punya teman yang menutupi aib diri kita. Dan juga dia ya tidak menyebarkan dan tidak menebar kesalahan kita. Falau dhahara laka minhu dhiddu dzalik ishtadda 'alaik. Kalau ternyata kita tahu ternyata teman kita menyebarkan aib kita, kira-kira gimana, Pak? Pasti kita nggak suka, kan? Iya, kesal kan, kurang ajar ini. Kok dia menyebarkan aib saya? Maka kata beliau, fa kaifa tantadhir minhu ma la ta'zim alaihi lah. Lalu bagaimana kamu berharap
sesuatu yang ternyata kamu sendiri tidak melakukannya kepada dia. Kita pengen saudara kita menutupi aib kita, tapi kita sendiri menyebar aib dia. Gimana itu? Wa matal tamasta minal insaf ma la tasmah bih dakhalta fi qaulillahi ta'ala alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Kalau kamu sikapnya seperti itu nih, kamu pengen teman kamu bersikap baik sama kamu, tapi kamu sendiri tidak bersikap baik sama dia. Kamu pengen teman kamu itu menutupi aibmu, tapi kamu sendiri tidak menutupi aibnya. Maka kamu masuk dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Celaka al-mutaffifin itu siapa mereka? Itu orang-orang yang apabila minta ditakar kepada orang, minta supaya takarannya dipasin. Tapi giliran dia yang menakar, dia malah ngurangin. Gimana coba? Iya. Kalau antum beli sama orang, Pak, meterannya yang pas ya Pak, atau timbangannya yang pas. Kita pengen orang ya berbuat baik sama kita, tapi kita sendiri malah berbuat buruk sama mereka. Nah seperti itu masuk ya keadaan kita. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa man sya'ut taqsir fi sitril aurah, ya dimana sumber sikap kita yang tidak baik itu adalah ketika kita tidak menutup aurat saudara kita, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Iya. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna min asyaddil asbabi li itharatil hiqdi wal hasad bainal ikhwan al mumarah. Nah, kemudian di sini beliau akan menyebutkan Pak, sebab kenapa sih sampai terjadi dengki itu. Ya, kadang sesama teman kok bisa dengki gitu loh. Kata beliau, di antara sebab yang menimbulkan kedengkian, hasad, yaitu adanya persaingan. Adanya apa? Ya, al-mumarah, persaingan. Kemudian mumarah itu pertengkaran. ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. Dan itu biasanya kata beliau tidak muncul kecuali ketika menampakkan kelebihan. Ya, orang kalau menampakkan kelebihan, ingin terlihat hebat, ingin terlihat ya ini ya, waman apa namanya, dia ini kena baiknya mungkin ya, kata beliau ya, rasa dengki itu biasanya muncul akibat daripada tadi Pak, adanya persaingan di mana yang satu ingin memperlihatkan apa, dia memperlihatkan kelebihannya, kehebatannya. Ya. Nah, di sini dia biasanya akan muncul apa? Dengki. Makanya akhul Islam ya, untuk hati kita bersih dari dengki itu tidak mudah, saudaraku. Karena yang namanya hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya apa? Yaitu persaingan, saing-saingan. Makanya tidak aneh ya, terkadang terjadi persaingan di antara para ustadz misalnya atau para ulama. Akhirnya terjadilah kedengkian di antara mereka. Itu bisa terjadi Pak, jangan jauh-jauh.
Contoh misalnya ketika Imam Bukhari datang ke kota Nisapur, maka Masya Allah hampir seluruh penuntut ilmu datang ke majlis Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu kalau bikin majlis taklim itu penuh terus, Pak. Sehingga apa? Membuat yang lain dengki gitu, Pak. Panas. Kok kalau Imam Bukhari yang ngisi, ya yang hadir banyak gitu loh. Sementara kita yang hadir nggak banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, disampaikanlah kepada seorang ulama Nisapur yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang ucapan Bukhari yang seakan-akan Imam Bukhari itu, ya, ucapannya itu condong kepada Jahmiyah. Padahal maksud Imam Bukhari tidak demikian. Imam Bukhari ditanya, bagaimana pendapatmu tentang lafzi bil Quran? Pelafadanku dengan Al-Quran, boleh enggak? Makhluk atau bukan? Imam Bukhari tidak memberikan, ya, jawaban yang jelas, di mana beliau mengatakan bahwa suara kita ini makhluk, kata beliau. Dan perkataan Imam Bukhari benar sebetulnya. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Rupanya dipahami bahwa Imam Bukhari mengatakan pelafadanku dengan Quran itu makhluk, Pak. Disampaikanlah kepada Yahya Az-Zuhli, ya, wah, ini kayak istilahnya Pak, ya. Istilahnya kalau bensin itu tinggal nunggu apa sih? Tinggal nunggu disulut, Pak. Iya. Ketika ada penyulutnya langsung langsung ditahdirnya Imam Bukhari. Iya. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya akhi. Kata beliau, waman mara akhahu, siapa yang bertengkar dengan saudaranya, dengan temannya, faqad nasabahu ilal jahli wal humqi, maka sungguh ia telah menisbatkannya kepada kebodohan dan, ya, kedunguan. Au ilal ghaflati wasahwi an fahmi syai'i ala ma huwa alaih, atau menisbatkannya kepada kelalaian, atau dituduhnya tidak paham. Memang demikian akal Islam. Kalau antum lagi bertengkar sama teman antum akan menisbatkan teman antum itu nggak paham lah, bodoh lah, ya, kurang baca lah, dan yang lainnya. Biasanya akan keluar tuh ucapan-ucapan yang tidak enak, Pak. Wa kullu dzalika istihqar. Dan itu semua sebetulnya, Pak, sama saja menganggap remeh teman kita. Sementara seorang mukmin tuh, Pak, tidak boleh dia meremehkan saudaranya sesama mukmin. Kata Rasulullah SAW, bihasbi imri'in minasyarr an yahqiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan dia menganggap remeh saudaranya sesama apa? Muslim. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa huwa yughirus sadra wa yujibul mu'adah. Nah, yang namanya istihqar itu, Pak, meremehkan teman kita, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ah, ente ini bodoh, kamu itu kurang paham, kamu itu, wah. Yang seperti ini biasanya, Pak, menyebabkan hati itu panas dan berakibat apa? Akhirnya bermusuhan. Iya, bermusuhan, saudaraku sekalian. Kemudian beliau berkata, al-haqqur rabi, hak yang keempat daripada pertemanan. Apa itu? Ala lisani bin nutqi, yaitu berbicara dengan lisan kita dengan baik kepada teman kita, Pak. Fa
fa innal ukhuwata kama taqtadhi sukut 'anil makruh taqtadhi an-nutqa bil mahbub. Kata beliau, ya, karena persaudaraan itu, kata beliau, sebagaimana mengharuskan kita diam dari perkara yang tidak disukai, juga mengharuskan kita berbicara dengan sesuatu yang disukai. Ya. Artinya apa? Kita itu kalau sama teman jangan mengucapkan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Tapi juga bukan cuma itu. Kita pun juga diminta untuk mengucapkan kata-kata yang membuat dia senang. Ya. Bal huwa akhassu bil ukhuwah. Justru kata-kata yang membuat saudara kita senang itu lebih mengokohkan tali persaudaraan, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya, dari sebatas antum tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk misalnya. Saya tidak pernah menyakiti hati teman saya kok. Ya, bagus itu memang. Tapi itu kurang memperkuat tali ukhuwah persaudaraan. Yang lebih memperkuat tali persaudaraan itu biasanya kata-kata kita yang manis, baik, bagus dan menyenangkan, saudaraku. Iya. Li anna man qana'a bis-sukut sahiba ahlul qubur. Wa inna ma yuradul ikhwal yustafada minhum la liyutakhallasa minhum. Karena kata beliau, siapa yang merasa puas dengan diam, sama saja ia bersahabat dengan mayat yang ada di kuburan. Maksudnya bagaimana, ya akhal Islam? Artinya kalau kita punya teman, Pak, yang dia punya prinsip yang penting saya tidak menyakiti hati teman saya, ya, makanya dia diem aja dari perkara yang membuat kita tidak suka sama dia. Kata beliau, ya apa bedanya kalau begitu bersahabat dengan mayat? Mayat juga nggak pernah menyakitin kok, ya temannya, ya. Akan tetapi kata beliau, yang diinginkan dari persahabatan itu apa sih, Pak? Supaya kita saling berbagi faidah loh, Pak. Iya. Supaya kita saling berbagi faidah. Fa'alaihi an yatawaddad ilahi bilisanih. Maka hendaklah dia berusaha mengucapkan kata-kata yang disukai oleh saudaranya, oleh temannya. Wa yatafaqqadahu fi ahwalih. Dia berusaha untuk menanyakan bagaimana keadaan saudaranya. Wa yas'alu amma 'arada lahu. Tanyakan apa saja kebutuhan yang dia sedang butuhkan. Nah, coba kalau kita ngomongnya gitu kan keenak-enak, Pak, ke teman, Pak. Ahlan akhi, gimana kabar antum? Ada sesuatu yang bisa ana bantu enggak? Masya Allah, kan ngedengarnya enak gitu, Pak. Iya. Wa yudhhir syughla qalbihi bihi, dan kamu tampakkan bahwa kamu itu selalu memikirkannya. Akhi, ya, anak ini jadi kepikiran antum terus. Gimana kabar antum? Wa yubdis surur bima yasurru bihi, dan memperlihatkan kegembiraan yang membuat saudara kita gembira. Masya Allah. Ketika kita tahu teman kita misalnya dikasih nikmat, dia merasa gembira, kita pun juga ikut gembira, Pak. Jangan sampai ketika teman kita gembira, kita cemberut. Ketika teman kita sedih, kita tertawa. Ini salah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Iya. Fi sahih min riwayat At-Tirmidzi, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Dan disebutkan dalam sahih, dalam dari riwayat At-Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah ia beritahu kepada saudaranya itu. Antum misalnya mencintai teman antum karena Allah,
Kenapa? Karena teman antum ini misalnya orangnya soleh, bertakwa, orangnya masya Allah jujur, semangat dalam berbagai macam kebaikan, dan antum cinta sama dia karena Allah, Pak. Maka kata beliau, ya, adab kita sampaikan rasa cinta kita kepada dia karena Allah. Kita katakan, akhi, ana cinta antum karena Allah. Iya. Tapi ingat ya, kepada sesama jenis. Kalau sama lawan jenis mah, kalau khusus sama istri saja. Ya. Jangan sama yang bukan mahram. Ya. Kata beliau, wa min dzalika an yad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Di antara hal yang bisa mempererat persaudaraan, saudaraku, yaitu kita memanggil dia dengan nama yang paling dia sukai, dengan panggilan yang dia paling sukai. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Thalathun yusaffina laka wudda akhik, tusallim alaihi idza laqitah, wa tuwassi' lahu fil majlis, wa tad'uuhu bi ahabbi asma'ihi ilaik." Ada 3 perkara yang menyebabkan rasa cinta, ya, saudaramu semakin bening kepadamu. Ya. Apa itu? Yang pertama, kata Umar bin Khattab, kamu ucapkan salam pada saudaramu. Kalau ketemu, assalamualaikum akhi. Yang kedua apa? Luaskan majlis untuk dia. Fadhal. Ya. Berikan majlis. Kalau memang di situ tidak ada tempat duduk lagi, kemudian antum berikan apa? Ya, kesempatan untuk duduk bersama antum di situ misalnya. Yang ketiga apa? Yaitu kamu panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Antum tahu misalnya nama dia Fulan, dan dia suka sekali kalau dipanggil dengan nama tersebut, maka panggillah dengan nama yang paling dia sukai tersebut, ya akhwal Islam. Iya. Wa min dzalika an yuthni 'alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwalihi 'inda man yu'athiru ats-tsana' 'indahu. Ya, wa kadzalika tsana' 'ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi. Demikian pula kita boleh memuji, ya, kebaikan-kebaikan dia. Ya. Tapi ini tentunya, Pak, dengan syarat, ya, kita memuji kebaikan dia itu tidak membuat dia Pak, ria atau tertipu. Karena suka muji orang di depannya itu termasuk perkara yang tidak baik sebetulnya. Makanya Nabi SAW melarang, ya, untuk kita memuji seseorang di hadapan dia. Bahkan kata Rasulullah, apabila ada seseorang yang memujimu di hadapanmu, maka taburkan debu ke wajahnya itu. Ya. Karena hakikat pujian itu seringkali terkadang, Pak, hati kita menjadi enggak ikhlas lah dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita memuji, ya, keadaan dia, dan semakin gara-gara itu semakin bertambah akrab kita, semakin kuat, ya, persaudaraan kita, bagus, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Demikian pula memuji anak-anaknya, keluarganya, hatta fi khulqihi wa aqlihi wa hayatihi wa khatihi wa tasnifihi. Demikian pula memuji akhlaknya misalnya, ya, demikian pula sikapnya yang baik. Akhi, masya Allah, ya, sikap antum ini bagus sekali, alhamdulillah. Akhlak antum masya Allah, ana suka akhlak antum, akhi. Iya. Demikian pula kita puji, ya, kalau dia misalnya menulis buku ataupun yang sifatnya kebaikan kepada manusia, ya, wa jami' ma yufrah bih, dan semua yang dia merasa gembira dengannya, min ghairi ifratin wala kadzib. Tapi ingat, jangan berlebihan dan juga jangan mengandung kedustaan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian,
Wa kadzalika yanbaghi an tuballighahu thana' man athna 'alaihi min ma'a idharil farah bih. Demikian pula selayaknya kamu sampaikan juga kepada dia tentang adanya orang yang memuji dia. Ya. Dan kamu pun juga memperlihatkan kegembiraan dengan hal itu. Masya Allah akhi, Masya Allah. Ya, dengar si Anu memuji antum loh. Ya. Nah ini akhwal Islam. Tapi ingat ya, ini pun juga kalau kita tahu dia insya Allah orangnya tidak akan terkena apa? Ujub. Karena terkadang kalau ada sebagian orang yang kalau kita sampaikan itu membuat dia apa? Ujub, sombong dan yang lainnya. Maka kalau seperti ini keadaannya lebih baik jangan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa min dzalika an tashkurahu ala sani'ihi fi haqqik. Demikian pula kamu berterima kasih terhadap perbuatan dia yang baik pada dirimu. Ya. Walaupun itu perbuatan baik itu sedikit, Pak. Tapi hendaknya kita berterima kasih. Karena seorang mukmin tuh, Pak, di antara sifat kelebihan mukmin itu apa sih? Dia pandai berterima kasih. Sedangkan orang munafik itu tidak tahu terima kasih. Wa anta dhubba anhu fi ghaibatihi idza qasada bisu'. Demikian pula kata beliau, bela temanmu itu ketika ia digibah. Ya, artinya kalau kita punya teman, ya, dan ternyata teman kita itu digibah, Pak, maka kewajiban kita apa, Pak? Membela teman kita tersebut. Kita katakan, maaf ya, yang kamu gibahi itu saya tahu banget orangnya. Saya tahu dia orangnya soleh. Ya, setahu saya tidak seperti itu, akhi. Iya. Nah itu. Dan akhi ya, membela saudara kita yang digibah itu pahalanya besar. Rasulullah SAW sabda apa? Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan bela ia nanti pada hari kiamat dari api neraka. Makanya kalau kita mendengar teman kita, Pak, digibahin, jangan diam, bela. Ya. Fil hadis fa haqqul ukhuwah at-tashmir fil himayah wan nusrah. Maka hak persaudaraan itu apa? Kata beliau, itu bersungguh-sungguh untuk membela saudaranya. Bela saudaramu itu. Fil hadis sahih, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka tidak boleh seorang muslim menzalimi saudaranya. Dan tidak boleh seorang muslim pun juga ya membiarkan saudaranya dizalimi. Wa mata ahmala dzab an 'irdhihi yakunu qad aslamahu. Maka ketika kamu tidak mau membela saudaramu saat digibah, berarti kamu sudah membiarkan temanmu dizalimi. Iya. Walaka fi dzalika mi'yaran, dan dalam hal ini kamu punya dua mi'yar. Mi'yar itu artinya patokan. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, an tuqaddir anna alladhi qila fihi qad qila fika wa huwa hadir. Itu kamu perkirakan aja, kamu bayangkan sama kamu. Kalau dia digibah, ya, ketika dia digibah, kamu bayangkan kalau yang digibah itu saya, kita nih yang digibah, bagaimana rasanya, Pak? Iya.
Qad qila fika wa huwa hadir fataqulu ma tuhibbu an yaqulah. Coba Pak, kalau misalnya kita yang digibah, pasti kita ingin saudara kita, teman kita membela kita, ya enggak? Pasti itu. Demikian pula ketika teman kita digibah, harusnya kita pun juga membela dong teman kita. Jangan dibiarkan teman kita digibah, dijelek-jelekin, dibully dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku seiman. Iya. Athani an tuqaddir annahu hadir wara'a jidar yatasamma'u 'alaik. Itu kamu bayangkan kalau saudaramu itu sedang dengerin di belakang tembok, dan dia pengen tahu bagaimana sih sikap kamu ya ketika dia digibah. Fama taharraka fi qalbika min nusrati fi hudurihi yanbaghi an yataharrak fi ghaibatihi. Maka kamu saja ya, ketika kamu ingin membela dia saat dia hadir, hendaknya kamu pun balik bela dia saat dia tidak hadir, saudaraku. Ya. Wa man lam yakun mukhlishan fi ikhaihi fahuwa munafiq. Tapi siapa yang ternyata tidak ikhlas dalam pertemanan dan persaudaranya, Pak, maka ini termasuk perangai kemunafikan tentunya, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Ini ya, jadi di antara hak persaudaraan membela teman kita saat digibah. Jangan dibiarkan teman kita digibahin orang, dibully orang, jangan. Wa min dzalika at-ta'lim wan nasihah. Falaysa hajatu akhika ila al-'ilm bi aqall min hajatihi ila al-mal. Di antara hak persaudaraan apa? Yaitu mengajarkan dia ilmu dan memberi nasihat, Pak. Karena kata beliau, kebutuhan saudaramu kepada ilmu tidak lebih besar dari tidak lebih kecil dari kebutuhan dia kepada harta. Artinya kamu tahu tidak, saudaramu itu butuh harta, betul. Tapi ingat, kebutuhan dia kepada ilmu itu lebih besar loh, saudaraku. Kamu saja ketika kita tahu ya, saudara kita ini membutuhkan duit, dia butuh, maka hak kita sebagai seorang saudara berusaha membantunya, kan? Apalagi masalah ilmu, akhi. Ketika kita tahu teman kita nggak paham, nggak tahu, maka kewajiban kita ajarkan dia, pahamkan dia. Ya. Wa idza kunta ghaniyan bil ilmi fawasihi wa arshidhu. Dan apabila kamu ternyata memang kaya dengan ilmu, kamu punya ilmu banyak, bantu dia, pahamkan dia, ajarkan dia ilmu, saudaraku. Jangan cuek, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi ya. Wa yanbaghi an yakuna nushuka iyyahu sirran. Kemudian kata beliau, perhatikan kalau kita ingin menasihati teman kita, adabnya lo. Kata beliau apa? Hendaknya kamu menasihati temanmu itu secara rahasia. Jangan terang-terangan di depan orang, Pak. Bayangkan ya, kalau antum berbuat salah lalu dinasihatin di depan orang, mau nggak, Pak? Ya pasti nggak mau lah. Imam Syafi'i saja berkata kepada temannya, insahni fil firadi wala tansahni fil jamaah. Tolong nasihati saya ketika saya sendiri, jangan nasihati saya ketika depan orang. Ya, fa in asaitani, tapi kalau kamu nggak mau mendengarkan ucapanku ini, nasihatku ini, artinya kamu tetap saja nasihati saya di depan orang-orang. Ya. Jangan salahkan kalau aku tidak mendengarkan nasihatmu, kata Imam Syafi'i. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wal farqu baina at-tawbikh wan nasihah al-i'lan wal israr. Apa bedanya antara nasihat dan menjelek-jelekan, Pak?
Bedanya kata beliau, kalau nasihat itu menasihati saudaramu dengan ketika dia sendirian, rahasia. Sedangkan memburuk-burukan itu kamu nasihati dia di depan orang. Ya. Nah, ini saudaraku, banyak di antara kita terkadang menasihati temannya di media sosial. Ini sih bukan nasihatin namanya, tapi menyebarkan kesalahan. Ya. Kama anna al-farqa bainal mudarah wal mudahana bil ghardil ba'isi 'ala al-ighdha. Ya. Fa in aghdhaita li salamati dinika wa lima tara fihi islahu akhika bil ighdha fa anta mudarin. Wa in aghdhaita li hadhi nafsika wa ijtilabi shahawatika wa salamati jahika fa anta mudahin. Sebagaimana juga ada perbedaan antara mudarah dan mudahana. Apa sih mudarah itu, Pak? Mudarah itu artinya sedikit mengorbankan dunia kita demi untuk maslahat agama dan dunia. Ya, mudarah itu artinya apa? Sedikit mengorbankan dunia kita demi untuk maslahat apa? Agama dan dunia. Sedangkan mudahana, apa yang mudahana sih? Mudahana itu artinya sedikit mengorbankan agama kita. Mengorbankan agama kita demi untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Mudahana namanya apa? Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi kata beliau, kalau kamu bersikap sama temanmu itu bersikap baik demi untuk keselamatan agama kamu, ya, dan juga memperbaiki pertemanan kita dengan saudara kita, maka itu disebut dengan mudarah. Tapi kalau kita berbuat baik hanya karena untuk keuntungan diri kita saja, bukan untuk dia, nah ini yang ya tercela saudaraku sekalian. Wa min dzalikal 'afwu 'aniz zallat. Di antaranya juga saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya, di antara hak pertemanan apa? Memaafkan kesalahan. Maafkan kesalahannya. Fa in kanat zallatuhu fi dinihi fatalattaf fi nushihi mahma amkan. Kalau kesalahannya dia ternyata berhubungan dengan masalah agama, Pak. Ya, kesalahan dia berhubungan dengan masalah apa? Agama. Kata beliau apa? Maka nasihatilah dengan lembut kepada dia. Iya. Wala tatruk zajrahu wa wa'dahu. Dan jangan kamu tinggalkan untuk mengingkari dan menasihatinya. Jadi kalau kita tahu teman kita jatuh kepada maksiat, akhi, jangan biarkan. Yang terkadang ketika kita tahu teman kita jatuh kepada maksiat, kita biarkan dengan alasan saya sayang sama dia. Ini bukan sayang namanya, Pak. Jangan pernah kita berkata saya sayang sama teman, tapi dengan cara kita membiarkan dia berbuat maksiat. Nggak boleh. Antum tahu misalnya teman antum itu suka matanya jelalatan, suka nonton atau aurat-aurat perempuan misalnya, antum tahu, jangan antum diam saja, antum nasihati, akhi, betapa indahnya mata yang selalu ditundukkan, iya, karena Allah yang memerintahkan. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Fa in aba fal musaramah. Tapi kalau kita sudah nasihatin baik-baik,
tapi tetap saja ngeyel dia di atas maksiatnya atau di atas kesalahannya, padahal tahu itu salah. Nah, boleh kita bersikap keras sama dia, nggak apa-apa. Musaromah, ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, di antara hak persaudaraan yaitu memaafkan kesalahan. Dan kalau kesalahannya berhubungan masalah agama, nasihati dulu, Pak, baik-baik. Jangan langsung Jangan langsung disikapi keras. Karena ada sebagian orang tuh, Pak, ketika melihat temannya jatuh kepada kesalahan dalam agama, langsung ditahdzir. Langsung disikapi dengan keras, dihajar dan yang lainnya tanpa dinasihati dulu. Ya. Nasihati dulu dia. Barangkali dia tidak tahu, barangkali dia tidak paham, barangkali belum sampai kepadanya ilmunya. Ya. Tapi kalau sudah kita nasihatin baik-baik, sudah sampaikan hujah-hujahnya dan yang lainnya, tetap aja ngeyel dengan kesalahannya tersebut. Ya, maka yang seperti ini boleh kita bersikap keras sama dia. Al-haqqul khamis, hak yang kelima daripada hak persaudaraan. Ad-du'a'u lil akhi fi hayatihi wa ba'da mamatihi bi kulli ma tad'u bihi li nafsik. Doakan saudaramu baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal dunia. Doakan ya. Jangan lupa tuh untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, Pak, teman-teman kita, Pak. Bikulli ma tad'u bihi li nafsik, dengan doa yang kamu sendiri minta untuk diri kamu sendiri. Apa yang kamu minta untuk dirimu, doakanlah untuk saudaramu seperti itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Fi afradi Muslim min hadits Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya dari hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bih amin walaka bimithal. Setiap kali ia mendoakan saudaranya dari kejauhan, Pak, maka malaikat yang ditugaskan itu berkata amin, kamu pun akan mendapatkan doa seperti apa yang kamu minta. Masya Allah ya. Jadi kita berdoa, ya Allah, ampunilah saudaraku itu, temanku tuh, ya Allah. Maka malaikat berkata apa? Amin, kamu pun akan mendapatkan yang sama. Antum berdoa lagi, ya Allah, teman saya sedang sakit, sembuhkan dia, ya Allah. Malaikat berkata amin, kamu pun akan mendapatkan yang sama. Bayangkan, Pak, ya. Makanya jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqin katsirin min ikhwanihi yusammihim bi asma'ihim. Ini dia seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, Pak. Abu Darda itu suka mendoakan banyak orang dengan menyebutkan nama mereka satu-satu. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, 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 doakan. Ya, teman-teman kita yang kita akrab sama dia, yang kita cintai. Ya. Wa kana Ahmad bin Hanbal rahimahullah yad'u fi sahar li sittati nafar. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di setiap penghujung malam selalu mendoakan 6 orang.
Di antaranya itu Imam Syafi'i rahimahullah, gurunya. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Wa amma du'a'u ba'dal maut. Adapun mendoakan teman kita setelah dia meninggal dunia. Faqala Amr ibn Huraits, berkata Amr bin Huraits, "Idza da'al 'abdu li akhihi al-mayyit ata biha malaku qabrihi faqala ya sahibal qabr al-gharib, hadhihi hadiyah min akhin 'alaika syafiq." Apabila seorang hamba ya mendoakan temannya yang sudah meninggal dunia, maka ada malaikat akan berkata kepada si mayat itu, ya, apa kata malaikat kepada si mayat itu? Wahai penduduk kuburan, ini dia ada hadiah dari saudaramu buat kamu. Ya. Karena memang mayat itu sangat membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Maka dari itu jangan lupa teman-teman kita yang sudah meninggal dunia, doakan. Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Allah berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mohonkan ampunan untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Ya, jangan lupa tuh untuk mendoakan saudara-saudara dan teman-teman kita. Al-haqqus sadis. Jadi itu hak yang kelima ya. Apa hak yang kelima? Jangan lupa mendoakan teman-teman kita. Ya. Sekarang hak yang keenam, al-wafa wal ikhlas. Melaksanakan hak pertemanan dan juga ikhlas ketika berteman dengan teman kita. Apa sih makna wafa di sini? Al-wafa, kata beliau, as-sabat al-hubbi ilal maut, yaitu untuk senantiasa mencintai saudaramu sampai mati. Selama dia di atas ketakwaan, selama dia beramal soleh, selama dia beriman, selama itu pula kamu cintai dia. Ya. Wa ba'da mautil akh ma'a auladihi wa asdiqaihi. Demikian pula ketika teman kita sudah meninggal dunia, ya, kita perhatikan anak-anaknya dan teman-teman dia juga. Jadi ketika teman kita meninggal dunia, Pak, teman kita yang kita cintai ini kita meninggal dunia, setelah itu antum cuek, ya, sama keluarganya, sama anak-anaknya. Ini bukan hak pertemanan. Justru ketika ya teman kita sudah meninggal dunia, kita sebagai teman berusaha untuk berbuat baik sama istrinya, sama anak-anaknya yang ditinggal. Nah, baru kita sebagai seorang teman, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Laqad akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam ajuzan. Dahulu saja Nabi SAW memuliakan seorang wanita tua. Wa qala innaha kanat takshana fi ayyami Khadijah. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita ini dulu suka datang di saat Khadijah masih hidup. Ya. Wa inna husnal ahdi minal iman, dan sesungguhnya berbuat baik terhadap teman itu termasuk keimanan. Masya Allah ya. Jadi wanita tua ini rupanya Pak, teman akrabnya istrinya Rasulullah yang bernama Khadijah. Ketika Khadijah sudah meninggal dunia, lalu Rasulullah bertemu dengan wanita tua ini, maka Rasulullah pun menghormati dia, memuliakan dia. Alasannya apa? Karena dulu ia teman akrab istriku Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Wa minal wafa alla yataghayyar ala akhihi fit tawadhu wa in irtafa'a sya'nuhu wa tasa'at wilayatuhu wa 'azuma jahuhu. Dan di antara sikap wafa sama teman itu kita tetap berteman sama dia dengan tawadhu, Pak, walaupun jabatan kita naik, walaupun apa, pangkat kita semakin apa, tinggi, walaupun kita semakin kaya,
Kalau kan sebagian orang, Pak, ya, karena merasa dia sudah punya jabatan sangat tinggi, ditinggalin tuh teman-temannya, Pak. Dia bertemannya sama yang sesama jabatan tinggi aja. Tidak baik tentunya, saudaraku sekalian, ya. Makanya kita tetap berteman dengan teman-teman kita, walaupun kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, banyak sekali kelebihan-kelebihan, ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa'lam annahu laisa minal wafa muwafaqatul akh fima yukhalifud din. Ketahuilah, bukan termasuk sikap yang baik sama teman, yaitu kita menyetujui teman kita dalam perkara yang menyelisihi agama. Ya. Jadi kalau kita tahu teman kita menyelisih agama, jangan perlihatkan kita setuju, jangan. Faqad kana Syafi'i rahimahullah akha Muhammad ibn Abdul Hakam, ya, wa kana yuqarribuhu wa yuqbilu alayhi falamma ihtudir qila lahu ila man najlis ba'daka ya Aba Abdillah fastashrafa lahu Muhammad ibn Abdul Hakam wa huwa inda ra'sih liyumi ilaihi faqala ila Abi Ya'qub al-Buwaiti fankasara laha Muhammad wa ma'a anna Muhammadan kana qad ya hamala madhhabahu lakin al-Buwaiti kana aqrab ila zuhdi wal wara' fanasaha Syafi'i rahimahullah ya al-muslimin wa taraka al-mudahana fanqalaba Ibnu al-Hakam an madhhabihi wa sara min ashabi Malik. Ini beliau menyebutkan kisah, Pak. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah berteman dengan Muhammad bin Abdul Hakam, ya, di mana Muhammad bin Abdul Hakam dengan Imam Syafi'i ini dekat pertemanannya, ya. Kemudian ketika saat-saat kematian Imam Syafi'i rahimahullah, lalu kemudian Muhammad bin Al-Hakam berkata, ya, wahai Abu Abdillah, kalau engkau meninggal, kami duduk di majelis siapa kira-kira? Kira-kira yang akan menjadi penggantimu untuk kami ambil ilmunya siapa? Rupanya Muhammad bin Abdul Hakam sengaja memperlihatkan dirinya supaya Imam Syafi'i mengatakan ambillah dari Muhammad bin Abdul Hakam. Tapi ternyata Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i apa? Ya, ambillah kepada Abu Ya'qub al-Buwaiti. Kenapa Imam Syafi'i lebih memilih Abu Ya'qub al-Buwaiti bukan Muhammad bin Abdul Hakam? Padahal Muhammad bin Abdul Hakam ini ya sangat membela mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i lebih memilih ya al-Buwaiti karena al-Buwaiti ternyata Pak lebih zuhud dan lebih wara', lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rupanya apa yang terjadi? Muhammad bin Abdul Hakam ketika melihat Imam Syafi'i kok enggak nyuruh ya supaya kepada dirinya, kecewa, Pak. Akhirnya dia pun tinggalkan mazhab Syafi'i dan berpindah kepada mazhab Maliki. Ya, tampaklah bahwa ternyata pertemanan dia dengan Imam Syafi'i itu bukan karena Allah, Pak, tapi hanya karena ingin nanti jadi pengganti Imam Syafi'i setelahnya. Ada udang di balik apa? Batu. Ya. Nah, ini akhwal Islam, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa minal wafa alla yasma'a balaghatin nas 'ala sadiqih wa la yusadiq adu wa sadiqih. Termasuk sikap wafa kepada temanmu
Kamu jangan dengarkan apa kata orang tentang temanmu itu sesuatu yang buruk. Kadang kita mendengar, Pak, ada orang yang menjelek-jelekan teman kita yang kita cintai karena Allah, Pak. Maka jangan kita dengarkan itu. Iya. Dan jangan berteman dengan orang yang memusuhi teman kita yang soleh itu yang kita cintai karena Allah. Kata beliau. Sebab itu bisa menyakiti hatinya. Nah ini ya salah satu sikap wafa yang baik terhadap teman kita, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib, ya al-haqqus sabi, hak yang terakhir dari hak pertemanan, at-takhfifu wa tarkut takalluf wa taklif, memberikan keringanan, kemudahan sama teman kita, tidak menyusahkan. Ya. Nah ini Pak, kalau kita mau berteman dengan baik sama teman tuh Pak, jangan suka ngasih kesusahan sama teman, jangan memberikan beban-beban yang berat buat dia. Kata beliau, wadzalika li alla yukallifa akhahu bima yashukku alaih. Itu jangan bebani dia dengan sesuatu yang menyulitkan. Contohnya gimana sih Mas? Contohnya misalnya antum punya teman pergi umroh nih, terus antum nitip, titip ya, tolong beliin karpet. Ya Allah ya Rabbi, orang kita buat apa oleh-oleh aja yang nggak cukup, ini orang kok nyusahin banget sih gitu loh. Iya, ini nggak bagus saudara. Iya. Bal yurawih sirrahu an muhimmati wa hajatihi. Tapi dia yurawih sirrah, ya, memberikan kemudahan, menyenangkan hatinya. Bahkan kita justru berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan dia. Kita tahu teman kita mau pergi umroh, antum punya uang nggak untuk jajan di sana, beli? Kalau kurang nih saya bantu. Nah, kan enak gitu ya. Ini enggak, ya tolong dong pesenin, ya beliin dong ini dan itu, ya. Ini kan menyusahkan namanya. Wala yastamiddu min jahihi wala malihi. Jangan mengambil kesempatan dari kedudukannya. Tidak pula dari hartanya. Hanya karena kita punya teman kaya, akhirnya kita ya menggunakan kesempatan kekayaannya itu. Hanya karena teman kita punya kedudukan, kita menggunakan kesempatan kedudukannya itu. Jangan. Ya. Wala yukallifu tafaqut li ahwalihi wal qiyam bi huquqihi wat tawadhu' lah. Dan jangan juga bebani dia supaya dia tawadhu kepada dirinya. Jangan pula bebani dia supaya melaksanakan hak-hak dirinya. Enggak usah, enggak perlu. Bal yakunu qasduhu bi mahabbatillahi wahdah, bi mahabbatihi Allah wahdah. Tapi tujuan yang utama adalah yaitu karena mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala saja sudah. Iya, bukan mau mengambil manfaat dari teman kita, bukan sama sekali. Jangan. Karena banyak orang Pak berteman itu karena ada nilai, bisa ngambil manfaat dari dia, Pak. Maka ini jelas pertemanan yang bukan karena Allah, tapi karena dunia biasanya. Iya. Wa tabarruk bi du'aihi, dan kita mengharapkan barokah dari doa dia. Artinya ya kita tahu dia teman yang saleh. Dan tentunya ya kita berharap mudah-mudahan teman kita bisa mendoakan kita juga, nggak masalah. Ya. Wal isti'nas bi liqa'ih, demikian pula kita merasa senang bertemu dengannya. Wal isti'anah ala dinih, demikian pula kita berusaha minta bantuan untuk agama kita. Nah kalau untuk agama nggak masalah Pak. Ya, kita punya teman misalnya orang kaya,
maka kita pergunakan dia untuk membantu agama, nggak masalah. Adapun untuk kepentingan diri kita, jangan. Kita katakan, kamu kan orang kaya, Masya Allah, kamu punya duit, betapa agungnya kalau duit kamu itu untuk membela agama Allah loh. Iya, gimana dong? Dia tunjukkan supaya dia bisa menyalurkan uangnya dalam hal-hal kebaikan. Wa taqarrub ila Allah Ta'ala bil qiyam bi huquqih, dan bertaqarrublah kepada Allah dengan cara melaksanakan hak-hak saudara kita itu. Wa tamam takhfif tayyu bisatil ihtisham hatta la yastahi minhu fima la yastahi fihi min nafsi, dan kesempurnaan yaitu memberikan keringanan, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, menjadikan dia merasa tidak canggung sama kita. Kalau dia masih canggung sama kita, berarti kita masih belum menjadi temannya yang hakiki sama dia. Tapi ketika dia sudah tidak merasa canggung lagi sama kita, itu sangat memberikan kemudahan di dalam kita berinteraksi, saudaraku. Qala Ja'far bin Muhammad, berkata Ja'far bin Muhammad, afqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffadhu minhu. Seberat-berat temanku adalah yang terlalu berlebihan memperhatikan diriku, dan aku pun merasa canggung sama dia jadinya. Kita kalau merasa canggung sama orang kan jadi gak enak, Pak. Ya, jadi kita merasa nggak enak terus sama dia. Ya. Wa akhafu ma'ala qalbi man akunu ma'ahu kama akunu wahdi. Dan temanku yang paling ringan bagiku adalah yang aku bersamanya sebagaimana aku sendirian. Artinya nggak merasa canggung, biasa aja, enak gitu dalam bergaul juga. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dia hak-hak pertemanan yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Yang jelas memang untuk melaksanakan hak-hak pertemanan ini tidak mudah. Ya, namun kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah punya teman yang soleh, yang kita cintai karena Allah, segera kita perhatikan hak-haknya. Sebab susah loh, Pak. Susah punya teman soleh yang kita cintai benar-benar karena itu, susah. Iya. Berapa banyak orang yang ingin berteman sama kita, seringnya terkadang untuk kemaslahatan dunia saja. Iya. Nah, demikian, wallahu alam. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, silakan. Iya. Bagaimana kalau berhubungan dengan berteman dengan non-muslim? Pertama, saudaraku, Allah melarang menjadikan non-muslim sebagai teman akrab. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bitanah. Bitanah itu penasehat kita yang kita curhat sama dia dan yang lainnya, ya, dari selain kalian. Dilarang oleh Allah. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Di antara makna aulia itu teman yang sangat akrab, teman setia. Kalau teman biasa aja dalam masalah muamalah dunia, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah itu sifatnya teman akrab, teman setia,
maka harus dia seorang muslim yang saleh. Iya. Jadi berteman dengan orang non-muslim itu bukanlah pertemanan yang sifatnya tadi, tapi pertemanan yang sifatnya hanya hubungan maslahat duniawiyah saja. Adapun masalah agama, Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Kalau tentang masalah BPJS, silahkan Bapak tanya Dr. Erwandi aja, Pak. Beliau sudah membahas itu sebetulnya dalam beberapa kajian beliau. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Namun ada sebagian orang apabila habis mengikuti kajian suka meninggalkan sampah. Nah, ini nggak benar nih. Ya. Seperti tisu, botol air mineral, padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan, ataupun tidak mau mengembalikan fasilitas masjid seperti meja, sarung, dan mukena ke tempatnya kembali, padahal sudah ada himbauan. Apabila ada yang seperti itu, bagaimana hukumnya Ustadz? Diingatkan, Mas, maaf Mas, itu sampahnya tolong dibersihkan ya. Iya. Karena sebagian orang tuh Pak, ada yang gaya hidupnya nggak bersih memang. Dia tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk apa? Hidup bersih. Ya, saya pernah ngisi daurah Pak di Sumatera Selatan di sana, di sebuah masjid. Itu habis daurah selesai, ya Allah, sampah di mana-mana Pak. Yang capek siapa? Panitianya. Bersihin. Ya. Kan kasihan banget gitu loh. Orang terkadang minum, dah buang gitu aja. Iya, simpan begitu aja. Padahal ada tempat sampah. Iya, kita katakan ini tidak baik. Ini ya, akhlak yang mencerminkan kurang dia mengamalkan sabda Nabi SAW, an-nadhafatu minal iman, at-tahur syatrul iman. Kesucian itu termasuk sebagian dari apa? Keimanan. Nabi saja menyuruh Pak untuk membersihkan pekarangan rumah dalam hadis yang sahih itu. Maka kalau itu pekarangan rumah disuruh dibersihkan, bagaimana masjid? Masjid lebih berhak untuk dibersihkan karena itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita yang sudah ngaji harusnya lebih paham, lebih memperhatikan masalah kebersihan. Apalagi itu masjid yang merupakan rumah Allah yang harus kita apa? Hormati, yang harus kita ya, betul-betul jaga. Boleh tidak wanita mengikat rambutnya ketika sholat? Pertama, ada hadis yang melarang seseorang sholat dalam keadaan mengikat rambut, dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun sebagian ulama mengecualikan untuk wanita yang rambutnya panjang, yang kalau dia sholat mengakibatkan akhirnya kegerahan dan tidak bisa khusyuk dalam sholatnya Pak. Maka yang seperti ini, kalau yang dikhawatirkan sholatnya tidak bisa khusyuk, maka pada waktu itu boleh dia ikat rambutnya. Kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang makruh boleh dilakukan kalau ada kebutuhan. Iya. Masih ada yang bertanya? Silakan. Kalau laki-laki makruh. Laki-laki makruh sholat dalam keadaan mengikat rambut, Pak.
Sudah tidak ada yang bertanya? Ibu-ibu juga tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.